Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Andi Prabu dalam bincang-bincang santai di channel FKPPAI TV. Malam hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa yang luar biasa. Beliau ini datang jauh-jauh ya, nah, biar surprise nanti aja kita tanya. Selamat malam Mbah Semar. Selamat malam Pak Andi. Oh, luar biasa, Mbah Semar udah lama nih nggak ketemu. Jadi begitu ketemu Ya. saya lihat tadi auranya langsung memancar, piar. Lampunya terang. Lampunya terang. Ini aura Kisawung, ini auranya terang. Jadi kita ikut terang. Betul. Mbah Semar, Oke. kalau berbicara masalah kangen dan rindu memang luas ya. Ya. Apalagi seputaran dunia spiritual, paranormal yang sudah punya nama besar. Nah, di sini saya pengen bincang-bincang dengan Mbah Semar. Nggak jauh-jauh seputaran paranormal, spiritual yang memang ada di dalam organisasi yang menaungi kita semuanya. Ya. Yang pertama saya pengen tanyakan sama Mbah Semar. Mbah Semar kan memang sudah bergabung di FKPPAI. Ya. Nah, sepengetahuan Mbah Semar tentang FKPPAI, gimana menurut Mbah Semar FKPPAI ini yang memang notabene sudah mempunyai izin dari pemerintah ya. Nah, namun kita masih masih banyak orang-orang yang mungkin belum nyampe pola pikirnya ke sana. Izin FKPPAI atau organisasi paranormal tuh gimana sih? Jadi gitu, Mbak Semar. Mohon sedikit bocoran Mbak Semar. Jadi ini pertanyaan administrasi negara ini, bukan pertanyaan spiritual. Jadi terima kasih Pak Andi, Bapak Ibu yang hari ini memantau channel ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau berbicara FKPPAI ini sebetulnya adalah rumah saya kedua setelah rumah saya sendiri di Palembang. Ya. FKPPAI saya gabung tahun 2014. 2014, berarti sudah lebih kurang 10 tahun ya? Iya, hampir 10 tahun. Dari Palembang waktu itu. Alhamdulillah seiring jalan karena ada masalah pekerjaan juga saya hijrah ke Jakarta karena FKPPAI adalah bagian rumah kita, maka saya selalu mencari kan dan selalu saya jadikan ini sebagai rumah keluarga, tempat kita bertukar rasa. Iya. Terkait masalah yang Pak Andi tanyakan tadi, masalah perizinan. Kalau boleh kita bicara tentang izin sebetulnya terkait dengan yuridis hukum yang ada di Indonesia. Ya. Kita melihat bahwa FKPPAI ini adalah organisasi masyarakatan. Ya. Maka kita kembalikan kepada undang-undang yang mengatur tentang ormas. Dasar-dasarnya itu ya paling awal adalah adanya suatu kesepakatan dari komunitas-komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama. Kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah statement yang dilegalisir oleh negara melalui akta yang sah yang dibuat oleh notaris. Nah, nanti selanjutnya untuk peraturan-peraturan atau kelengkapan-kelengkapan secara administrasi nanti ada di Menkumham ya. Tentang ahunya, kemudian syarat-syarat minimalnya. Tetapi dengan kita memulai langkah awal dengan mengimplementasikan visi misi ini dalam bentuk akta notaris, ini sebetulnya sudah secara sah sudah diakui oleh negara keberadaannya. Tetapi memang untuk langkah selanjutnya negara memberikan beberapa syarat. Nah, syarat-syarat ini yang harus kita lengkapi sehingga secara sah kita sudah diakui, tetapi secara operasional kita harus melengkapi daripada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Iya. Oke, Mbak Semar. Ini kan sebagian daripada orang-orang yang terjun di dunia spiritual sendiri. Mereka kadang-kadang bertanya, kan kita kan seorang praktisi
Ya. Emang harus punya izin kayak gitu katanya. Tapi sudah dijelaskan tadi sama Mbak Semar bahwa PPAI ini adalah sebuah organisasi yang memang menaungi para pelaku-pelaku spiritual itu sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah mengantongi izin dari Kemenkumham dan itu merupakan modal kita untuk bergerak memayungi di antara para tokoh-tokoh paranormal dan spiritual itu sendiri. Sebenarnya bukan itu yang saya mau tanyakan Mbak Semar. Nah itu spesifik. Kayaknya itu pancingan. Iya. Itu saya melihat Mbah Semar ini di samping orang budaya, ya, juga merupakan seorang spiritual. Bagaimana menggabungkan antara budaya dan spiritual itu sendiri? Ini berat nih. Sebetulnya pertanyaan ini Pak Andi kadang itu banyak ditanya oleh kawan-kawan. Iya. Masalah spiritual dan budaya. Itu sebetulnya hal yang sebab akibat Pak Andi. Budaya itu hadir adalah dari hasil pengolahan alat akal pikir manusia. Yeah. Jadi ketika ada need, ada kebutuhan dari manusia, dia akan melakukan olah pikir Pak Andi. Kebutuhannya apa? Ketika dia kebutuhan tentang suatu ketenangan batin, dia mencari sebuah tujuan kehidupan, dia mencari tentang sebuah nilai-nilai yang dia rasa lebih hakiki. Ketika proses itu hadir, itu yang kita sebut dia proses berfilsafat, proses itu hadir, maka dia akan berusaha untuk mencari jalan-jalan itu. Nah, ketika jalan itu hadir, kemudian dia melakukannya sebagai suatu keharusan atau menjadi suatu pakem buat dia, dan itu akan dilakukan secara berulang-ulang, itu menjadi kebudayaan. Itu konsep awal maksud saya. Jadi ketika kita melihat spiritual dan budaya, itu sebetulnya seperti kita hanya point of view-nya aja yang berbeda. Ada satu yang melihatnya sebagai suatu budaya, tapi ketika orang melihat ini sebagai sebuah pencarian, ini adalah sebuah jalan spiritual. Kenapa hal itu bisa berjalan bisa beriringan? Sebetulnya karena memang itu satu, Pak Andi. Ya. Itu satu, dan secara memori kolektif kita manusia, kebutuhan akan spiritual pencarian itu akan selalu hadir. Ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa terbentur dalam sebuah ujian kehidupan, akan ada suatu shock terapi yang membuat kita akan stop. Kita akan mengambil posisi hening, di mana kita akan mencoba merenung, atau yang lebih agak ekstrim mungkin marah. Tapi marah itu awal biasanya. Setelah marahnya habis, kita biasanya akan terjadi proses perenungan. Nah, jadi sudut pandang itu saja. Jadi ketika kita melihatnya sebagai budaya, dia biasanya akan berjalan sebagai nilai budaya, tetapi sebagai yang meyakini sebagai rule of life-nya, maka sebagai pencerahan itu akan jalan spiritual, Pak Adi. Iya. Berarti budaya ini adalah ibarat kalau payung itu payung besarnya, sementara spiritual ini merupakan salah satu bagian dari budaya itu sendiri. Bukan begitu ini Mbah Semar? Bisa, tetapi kalau kita sebut sebagai bagian, itu mungkin kesannya nanti ada parsial kotak-kotak ya. Tetapi mungkin saya lebih suka menyebutnya budaya sama jalan spiritual itu hanya perbedaan cara melihat. Sudut pandang. Sudut pandang. Tetapi secara global, jalan spiritual itu adalah sebuah kebudayaan, dan ketika kebudayaan itu dihargai sebagai sebuah nilai yang berkaitan dengan kerohanian, maka itu menjadi jalan rohani. Oke, luar biasa Mbak Semar. Ini sudah dapat sedikit poinnya ya. Saya yakin rekan-rekan di luar sana, buat sahabat-sahabatku seluruh wilayah Nusantara yang baru saja mengikuti channel FKPPAI TV, kami mohon Anda ikut share akun ini supaya semakin luas, karena
FK PPAI TV selalu memberitakan hal tentang spiritual, terutama tentang kesehatan, pengobatan, dan semakin banyak, semakin luas channel ini kita sebarkan, insya Allah akan semakin banyak orang-orang terbantu. Nah, Mbak Semar, Ya. saya pengen agak mengkerucut Ya. tentang spiritualnya tadi. Ya. Bagaimana menurut pandangan Mbak Semar sendiri tentang spiritual yang berkaitan dengan orang banyak? Karena banyak orang juga banyak kebutuhan, Ya. terutama di bidang kesehatan, baik itu fisik maupun rohani ya, baik medis maupun non medis. Nah, gimana menurut Mbak Semar? Spiritual berhubungan dengan orang banyak. Itu mungkin lebih ngarah ke bagaimana spiritual itu bisa bisa menjadi jalan kehidupannya atau seperti apa sebetulnya ini? Ya, bisa jadi, terutama spiritual ini bisa memberikan sebuah motivasi terhadap orang lain, Oh ya, ya kan? ya, ya. Terus juga memberikan kalau istilah ini doping, Ya, ya, terutama ya, tentang ya. fisiknya. Kadang-kadang, Ya. kadang orang kan suka lemah, Oh gitu kan? ya, gitu Mbak. ya. Jadi spiritual ini jalannya beda. Itu tadi? Ketika dia berkaitan dengan perkembangan batin, Iya. Pak Andi, itu bisa kita sebut sebagai jalan ritual, sebagai jalan spiritual. Kalau bahasa orang-orang sekarang tuh seperti ini jalan ninjaku ya, jalan ninjaku. Jadi ada sebuah persepsi. Kadang-kadang bahwa jalan spiritual itu selalu berhubungan dengan ayat-ayat, berhubungan dengan asap dupa, Iya. yang berhubungan dengan sebuah ritual yang berat lah, dikumkum di air atau ditanam di dalam tanah sekian. Tetapi sesungguhnya jalan spiritual itu adalah bagaimana suatu kegiatan itu dapat menggugah jiwa orang itu. Ada orang jalan spiritual itu dengan melukis, Pak Andi. Iya. Ketika dia melukis, dia merasa hadir dengan alam. Jadi kadang motif lukisannya orang sebut naturalistik, dengan gaya-gaya lukisan yang ada lah. Ada yang menjalan-jalan spiritual ini, ada yang dia melalui hal yang paling aneh adalah seperti mengajar. Iya. Ada satu guru SD SMP, suatu sekolah lah. Dia mengatakan bahwa dia kalau mengajar dia merasa tenang, merasa tenang. Kemudian jadi dia hadir dalam dunia pengajaran itu, dia hadir totalitas. Iya. Jadi ketika sesuatu itu sudah dijadikan sebagai jalan rohani, bukan hanya dalam bentuk keagamaan saja, Pak Ano. Kadang-kadang begini Pak Andi, agama itu kita lihat kadang sebagai jalan, ada beberapa orang melihat agama kadang jalan spiritual, tapi kadang-kadang itu sebagai sebuah rutinitas ya Pak Andi ya. Ketika hal agama dijadikan sebuah rutinitas, apakah agama itu akan memberikan efek kepada rohani? Itu kan jadi pertanyaan. Tetapi kalau suatu rutinitas, ya sesuatu kegiatan yang dapat mempengaruhi rohani, memberikan pencerahan, itu sebetulnya bisa disebut sebagai jalan spiritual. Jalan spiritual. Salah satu kenapa orang sukses dalam pekerjaan, kadang-kadang hal ini tidak sampai ke sana. Jadi orang sukses akan sesuatu ketika apa yang dia lakukan itu dia anggap sebagai sebuah ritual. Karena ritual ini akan terikat dengan batin, akan terikat dengan semangat spirit, dan sebagai orang spiritual kita meyakini ketika spirit kita aktif, kita akan terhubung dengan semesta. Dan akhirnya ya kita akan bicara dengan kekuasaan yang maha, Tuhan, yang akan mempermudah perjalanan kita. Itu Pak Andi. Luar biasa Mbak Semar, paparannya sangat-sangat lugas ya. Saya yakin rekan-rekan di luar sana yang mengikuti channel kita FK PPAI TV bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Semar barusan. Dan sedikit Mbak Semar. Ya. Nah, tentu saja kalau tadi kita berbicara masalah spiritual dan budaya ya. Nah, kali ini saya pengen tahu ini Mbak Semar dalam menjalani dunia spiritual keparanormalan. Mungkin ada orang-orang yang datang sama Mbak Semar, mungkin bagaimana pola Mbak Semar menangani orang-orang yang datang minta bantuan. Gitu Mbak Semar. Cerita sedikit Mbak Semar. Jadi kalau mengenai kehidupan saya sebagai spiritual itu Pak Andi, awal mulanya saya hanya melihat ini sebagai sebuah proses saya untuk menenangkan diri, sebuah proses saya untuk mendekatkan diri saya sama Yang Maha Kuasa. Tetapi kadang-kadang ketekunan kita melakukan hal itu dilihat oleh orang luar
memberikan daya tarik Pak Andi. Sehingga mereka tersugesti mungkin atau mereka menjadi ide mungkin. Mereka hadir datang ke rumah, ada yang minta didoakan, ada yang minta untuk kalau bahasa kita itu disyariatin ya. Semua yang datang membawa masalah yang pernah saya temui itu sebagian besar akan selalu bercerita panjang. Dia akan bercerita panjang lebar dengan versi yang dia bawa. Kita sebagai ahli spiritual, sebagai praktisi paling tidak, sebetulnya dengan kita mempersiapkan diri kita, mendengarkan apa yang disampaikan keluh kesah oleh pasien itu, dan apabila kita bisa membuat dia nyaman ketika dia menyampaikan itu sudah separuh jalan kita untuk membantu dia Pak Andi. Luar biasa. Nah sekarang begini Mbak Semar. Tadi kita sudah mendengar cerita Mbak Semar tentang bagaimana kaitan antara budaya dengan spiritual, ya kan? Terus bagaimana dampak spiritual itu terjadi pada setiap individu, dan sampai Mbak Semar memaparkan kalau ada orang yang datang tentu akan dilayani dengan baik ya. Karena kadang-kadang orang tersugesti. Ya, kadang-kadang tentang kesehatan, tentang fisik, tentang rasio pemikiran juga. Yang paling dominan kan sugesti itu Mas Semar. Iya. Sama kayak orang sakit kan. Dia biasa berobat ke dokter A. Tahu-tahu begitu berobat lagi dokter A-nya nggak ada dokter B. Itu dia berobat walaupun dengan pola obat yang sama nggak sembuh. Tapi begitu datang kembali lagi dokter baru ketemu aja udah merasa sehat. Nah gitu Mas Semar. Jadi semuanya itu kembali dengan pola pikir dan spiritual yang memang kita bisa memberikan sugesti terhadap orang-orang yang datang sama kita itu. Itu tugas utama praktisi sebetulnya Pak Andi. Selain dia harus suatu upaya jalan spiritual dia untuk mencari lebih pencerahan ya Pak Andi. Tugas praktisi itu Pak Andi, jadi bukan hanya dia sebagai untuk dirinya sendiri, di mana dia mencari ketenangan untuk kepentingan dia pribadi untuk mencapai pencerahan, tetapi ketika ada yang datang untuk meminta untuk kita untuk dapat lebih meringankan beban yang dia punya, itu sebagai orang spiritual, sebagai orang yang menjalani jalan ini, itu meyakini bahwa tidak ada yang tidak sengaja yang berjalan di dunia ini. Jadi ketika ada yang hadir ke kita untuk membawa permasalahannya, itu sebetulnya adalah jalan Tuhan atau alur semesta yang menggiringnya ke kita karena suatu hal. Nah dengan keyakinan itu kita sebagai praktisi harus memiliki sugesti yang besar. Tidak akan datang orang ini ke kita, tergerak dia ke kita kalau tidak ada sesuatu yang kita punya. Itu sebagai salah satu sugesti yang memberikan kita semangat bahwa semua yang datang itu harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangankan kita berhubungan tentang spiritual yang berkaitan dengan jiwa, jiwa secara dominan, kita berbicara secara material dunia saja. Ada tuh rumah makan yang dua rumah makan. Satu rumah makan lebih mahal. Tetapi ketika kita datang ke rumah makan itu, pelayannya datangnya senyum Pak Andi. Selamat pagi Bapak, senyum. Kemudian ketika kita datang, pelayan-pelayan itu memberi baunya harum. Masuk ruangannya, dia membawa ketenangan. Ketika kita ngobrol dia melayani. Dia menanya mengasalah menu, dijawab dengan sangat santun, sehingga hati kita sangat nyaman. Ketika kita makan, harga kita lihat lebih mahal Pak Andi. Tetapi kenapa kita mau? Itu ada suatu proses alam bawah sadar, karena apa? Karena kita menyukai ketika orang itu, pelayan itu memberikan rasa nyaman. Sehingga tanpa tersadar, harga lebih mahal. Kita tidak bicara soal itu. Nah, tetapi kembali ke soal dunia spiritual, ketika kita datang, kita ramah, kita memberikan suatu sambutan yang santun, kita berikan tata bahasa yang sopan, yang bisa menenangkan, dan itu akan membuat dia nyaman. Ketika dia membuat nyaman, dia akan senang. Ketika dia senang, separuh masalah dia sudah selesai. Sisanya
sebagai praktisi kita memiliki berbagai macam teknis ya Pak. Apakah orang ini harus diberikan pijatan, diberikan support injeksi energi, atau bahkan yang bersifat batiniah seperti ritual-ritual lain, itu sudah separuh jalan Pak Andi. Seperti itu Pak Andi. Iya. Jadi saudaraku semuanya, yang disampaikan Mbah Semar tadi merupakan bagian dari praktisi paranormal dalam menangi orang-orang yang membutuhkan jasa spiritual dan paranormal itu sendiri. Dan artinya sangat luas ya. Ya. Sangat luas sekali, terutama untuk memberikan sugesti, karena sugesti itu merupakan separuh dari membantu permasalahan. Ya. Setelah itu para praktisi akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pola yang dilakukan, seperti menggunakan media-media begitu ya. Jadi luar biasa Mbak Semar. Saya semakin terbuka dengan dunia spiritual ini. Nah, kalau tadi kita mendengar tentang bagaimana kaitan budaya dengan spiritual, kali ini saya kepengen tahu, Mbak Semar sudah hampir 10 tahun bergabung dengan FKPPAI, jadi Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Mohon sedikit disampaikan bagaimana menurut Mas Semar tentang organisasi ini, terus bagaimana ke depannya, terus bagaimana menurut Mas Semar mulai dari sebelum masuk dalam pengamatan Mbah Semar, dan setelah sampai saat ini sampai kepada kepemimpinan yang baru yaitu Ki Saung Rahsa. Silakan Mbah Semar. Kita terima kasih. Jadi Pak Andi, ketika spiritual ini praktisinya itu memiliki keunikan Pak Andi, keunikan yang abstrak. Karena dia bersifat belief, keyakinan yang sangat rentan untuk bisa dipalsukan. Itu pertama. Bisa dilakukan bisa bebanyak, bukan hanya dunia supranatural Pak Andi. Dunia yang lain pun, kedokteran. Terakhir kita baca di berita ada dokter gadungan di Surabaya. Betul. Dia 2 tahun. Padahal anak itu lulusan SMA atau sekolah menengah paling atas. Tetapi dia dengan kelihayannya dia bisa mendaftar menjadi seorang dokter. Kemudian dia bisa diterima bekerja di sebuah rumah sakit yang ternama selama 2 tahun Pak Andi. Itu kita menunjukkan bahwa sebetulnya dunia profesi ini sangat rentan dengan adanya hal-hal seperti itu. Nah, FKPPAI ini adalah suatu wadah yang tepat Pak Andi. Di mana wadah ini yang akan memberikan sebagai quality control, QC terhadap praktisi-praktisi yang ada. Kita bukan mengatakan bahwa praktisi di luar FKPPAI itu tidak quality control, tidak baik, tidak. Tetapi kita menyatakan dengan adanya FKPPAI, kita akan berusaha melakukan suatu hal-hal, langkah-langkah yang meyakinkan, make sure untuk menjadikan anggota-anggota kita ini memang orang-orang yang kompeten, yang memiliki kemampuan dan memang memiliki visi misi sebagaimana yang tercantum dalam ADRT kita. Tujuan bagaimana menghidupkan dunia spiritual itu. Jadi FKPP ini adalah wadah yang sangat dibutuhkan masa sekarang ini untuk menjamin hal seperti itu Pak Andi. Bergilir waktu, memang di FKPPAI ini semua, bukan hanya FKPPAI, sebuah organisasi, institusi, itu dia akan bergerak dari keadaan nol, akan maju pelan-pelan. Kadang-kadang ada yang majunya sangat pelan, ada yang majunya sangat cepat, ada yang lompat-lompat memang. Tetapi pada intinya kontinuitas FKPPAI dari zaman dulu sampai sekarang itu terlihat kekonsistenan, terlepas dari cepat atau lambatnya. Nah, kita lihat alhamdulillah makin ke sini konsep-konsep yang dibangun dalam organisasi FKPPAI ini makin jelas Pak Andi, makin jelas dan makin
ketika sesuatu makin jelas, sesuatu itu akan makin meyakinkan. Dan ketika sesuatu itu lebih meyakinkan, dia akan membawa rasa tenang, Pak Andi. Tenang kepada siapa? Tenang kepada kita, anggotanya. Tenang kepada orang yang memiliki hubungan kaitan dengan FKPPAI. Bagaimana nanti orang melihat FKPPAI kalau tidak ada ADART? Bagaimana orang melihat FKPPAI tidak ada akte, tidak ada legalitas? Apalagi ini masa di mana banyak sekali adanya ide-ide ekstremis, radikalisme. Betul. Nah, FKPPAI sebagai salah satu corong budaya dalam konsep spiritual supranatural, ini sebetulnya sebagai salah satu konsep yang menarik untuk mencegah yang namanya ekstremis itu, radikalisme itu. Karena di dalam FKPPAI ini ada kebinekaan, Pandi. Ada kebinekaan. Disinilah dihidupkan nilai budaya, disinilah dihidupkan nilai kebangsaan kita Pancasila, Pandi. Seperti itu, Pandi. Iya, luar biasa saudaraku semuanya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel FKPPAI TV, saya ucapkan selamat malam, selamat mengikuti. Jangan lupa ikuti terus channel kami FKPPAI TV. Dan bagi Anda yang ingin membutuhkan tenaga spiritual kami yang tergabung di dalam FKPPAI, silakan hadir di Sekretariat DPP FKPPAI Jalan Pintu 2 atas Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Betul. Jadi sedikit pesan mungkin Mbak Semar kepada semua orang yang membutuhkan bahwa kita tenaga spiritual yang tergabung di FKPPAI ini memang benar-benar steril ya. Sudah kita istilahnya kalau orang mau masuk pekerjaan disaring lah. Iya, disaring. Filter. Difilter dulu. Mbak Semar, pesan kepada saudara-saudara kita yang mengikuti channel FKPPAI TV, mungkin mereka ada membutuhkan tenaga atau jasa kita, mereka bisa datang ke sini. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan bicara sebagai masyarakat umum, bukan anggota FKPPAI. Kita FKPPAI ini saya bicara ulang tadi bahwa ini suatu wadah yang jelas, kemudian memiliki ADART yang jelas, dan juga FKPPAI ini seperti yang Pak Andi katakan, dan saya yakin dalam ADART-nya akan punya peraturan-peraturan yang mengikat, ada kode etik yang mengikat anggotanya dalam melaksanakan prakteknya di bidang kespiritualan dalam hal membantu masyarakat. Ini sebagai sebuah jaminan. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah pasti FKPPAI anggotanya bagus semua? Kita berusaha, FKPPAI berusaha dengan sebaik-baiknya dengan adanya aturan, adanya ADART. Tetapi kalau kita bicara oknum, Pak Andi, tidak ada satupun organisasi yang lepas bebas dari oknum yang jahat. Betul. Nah, dalam hal ini FKPPAI maju, melangkah ke depan, menata organisasi, menekankan kode etik, memberikan peraturan-peraturan yang mengikat. Ini akan menjadi suatu jaminan mutu bagi anggota-anggota yang tergabung dalam FKPPAI. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan atau memiliki suatu keinginan, atau bukan hanya bukan hanya tentang masalah kesehatan atau masalah permasalahan, tetapi juga tentang pemahaman, karena pemahaman nilai-nilai spiritual. Karena di FKPPAI ini Pak Andi bukan hanya orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati, tetapi di dalam FKPPAI ini ada banyak orang-orang budaya yang memahami nilai-nilai budaya. Apabila Bapak Ibu berkeinginan mendalami budaya, FKPPAI ada wadahnya. Bukan ada wadahnya, ada orangnya. Apabila Bapak Ibu menginginkan berbicara masalah jiwa secara sufi, orang FKPPAI ada. Apabila Bapak Ibu ingin bicara jalan spiritual ketuhanan secara umum, ada. Secara energi ada. Jadi ini suatu komunitas yang sangat lengkap, komplit, Pak Andi. Jadi Bapak Ibu yang mendengar hari ini sebuah statement dari saya bahwa hal itu yang akan menjadikan FKPPAI ini lebih compatible, lebih
kompeten untuk menjalankan tugasnya dalam pengayoman atau pelayanan terhadap masyarakat. Seperti itu, Pak Andi. Oke, Mas Semar. Jadi saudaraku semuanya, terutama untuk keluarga besar FKPPAI di seluruh wilayah Nusantara dan juga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mbah Semar, seorang praktisi spiritual dan juga budayawan, dan kita sudah mendapat poinnya apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi moto kita di sini di Sekretariat DPP FKPPAI itu datang sakit, pulang sehat dan bahagia. Karena di sini bukan saja kita membantu tentang sakitnya para orang-orang yang membutuhkan jasa kita, tapi kita juga memberikan edukasi supaya masyarakat itu cerdas dalam memilah dan memilih di mana yang paling pas mereka datangi. Jadi terima kasih Mbak Semar sudah menemani saya bincang-bincang pada malam hari ini. Dan saudaraku semuanya, terima kasih. Salam rahayu-rahayu. FKPPAI bangkit terpercaya. Terima kasih Mbak Semar. Terima kasih Pak Andi.